Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif Indonesia Garasi Mobil Semarang. Bersama saya Robi, owner dari Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, buat temen-temen yang penasaran apa sih project-project di Garasi Mobil Semarang, bisa dicek aja Instagramnya dari Garasi Mobil Semarang, yaitu yang ada di bawah ini @garasi_smg. Ada Instagram, ada TikTok juga, bisa di follow @garasi_smg. Karena buat teman-teman yang ingin mengetahui informasi-informasi tentang pekerjaan dari Garasi Mobil Semarang, cus buka aja Instagram atau TikToknya, karena kita sering update-nya itu di Instagram atau TikToknya Garasi_smg bosku. Seperti itu. Oke bosku, kali ini kita punya project pesanan mobil dari Om Yosi, yaitu Nissan March tahun 2013, 14, 15. Tapi ini bukan Nissan March yang biasa bosku. Karena apa? Nissan March ini pesanan dari Om Yosi itu Nissan March yang CBU, jadi bukan produksi Indonesia. Sebentar. Oke. Jadi Nissan March ini itu pesanannya Om Yosi itu tipe 15 1500 cc, tipe XS, AC digital, dan harus matic. Warna kalau nggak putih hitam. Seperti itu pesanan dari Om Yosi. Kalau tipe-tipe 12 yang matic di bawah angka 88 90-an dapat tahun 2014-15 itu sebenarnya dapat. Tapi karena ini pesenannya Om Yosi itu Nissan March yang CBU 15 tipe XS, AC digital, terus harus matic, warna putih, kalau enggak hitam, plat lokal Jateng DIY. Ini memang kalau unit ini tuh diangkat di atas 100 semua. Karena kalau bicara tentang Nissan March ini itu harganya gelap bosku. Karena apa? Jarang pakai banget orang yang jual mobil ini, apalagi dengan identitas dia plat harus lokal, warna kalau nggak putih hitam. Susah banget. Dari kemarin itu saya mencari unit ini sampai saya membujuki Om Yosi untuk udahlah Mas Yosi, mentok-mentoknya kalau nggak ada 1.2 XS 2014, AC-nya sudah digital tapi tetap dibekali dengan mesin 3 silinder 1200 cc bawaannya Nissan March. Karena kalau Nissan March yang XS15 ini itu dibekali dengan 1500 cc, dia tuh mesinnya tuh kayak mesin Livina tapi di rebadge dengan bentuk Nissan March. Jadi tenaganya sangat top. Dengan mobil city car hatchback seperti ini dibekali 1500 cc, transmisi CVT matic. Karena apa bosku? Dengan tenaga 1500 cc itu tenaga bawahnya kerasa banget. Karena apa? Memang untuk Nissan March matic terutama dengan 1200 cc 3 silinder yang bawaan Nissan March yang ada produksi di Indonesia itu memang tenaga bawahnya agak melempem. Tapi kalau ini 15 1500 cc itu tenaga bawahnya memang top. Karena apa? Dia dibekali mesin seperti Livina dengan bentuk mobil city car hatchback, jauh bertenaga. Terus bosku juga kalau untuk Nissan March ini itu banyak sekali perbedaannya dengan Nissan March yang tipe 12 bosku. Selain satu yaitu AC-nya AC digital. Tipe XS tertinggi yang 12 pun juga sudah ada AC digital. Tapi kalau yang membedakan 15 XS yang CBU ini, selain AC digital itu dia sudah dilengkapi dengan keyless smart entry, start stop engine button, spion auto retract. Jadi dia ketika kita lock alarmnya, dia langsung melipat otomatis. Dia sudah auto flip seperti itu. Dan juga auto headlamp. Jadi sudah dilengkapi auto headlamp, AC digital, terus steering switch control sudah dilengkapi tombol setir, terus juga sudah dilengkapi vehicle stability control. Itulah kelebihan-kelebihan yang ada di Nissan March CBU ini. Oke bosku, ini kita ada pandangan di Jogja, buka angkol itu 110 juta, warna hitam, plat AB. Kita akan cek unit, semoga unit sesuai ekspektasi dan cuma nemu barang
itu bosku. Karena apa? Lainnya itu di angka 110 juta ke atas semua. Karena memang kalau yang Nissan March CBU yang 15 ini memang sangat-sangat susah nyarinya. Ini kita ada satu pandangan unit ini, semoga unit sesuai ekspektasi. Kita jauh-jauh ke Jogja dari Semarang, semoga unit sesuai ekspektasi dan kita tawar hingga bisa masuk di budget yang disediakan dari Om Yosi. Oke bosku Kemon, tonton video ini sampai habis ketika kita ngecek unit tersebut. Lanjut. Oke bosku, kita sudah sampai lokasi untuk cek unit pesanan Om Yosi Nissan March 15. Kemon. Oke bosku, ini kita sudah melakukan pengecekan unit. Kita sudah sampai di lokasi di pemilik mobilnya, Nissan March tahun 2013 tipe 1500cc XS tipe tertingginya ini. Ini mobil CBU produksi luar negeri. Oke, kita akan melakukan overall check. Satu kata yang saya bilangkan ketika kita sampai di lokasi adalah unit ini memang blegernya atau pandangannya mobil ini masuk bosku. Karena apa? Dari overall body semuanya itu utuh. Terus juga ketika lihat interiornya, terutama di bagian joknya itu bludrunya masih kencang semua busanya bosku. Dan juga terawat dan bersih pastinya untuk interiornya. Dan selanjutnya untuk kilometer, mobil ini kilometernya 110.000 asli, tidak putaran. Jadi kalau kita comparekan dengan pemakaian 2013 hingga 2021, kurang lebih pemakaian 10.000 lebih dikit lah. Jadi menurut saya kalau pemakaian tidak lebih dari 20.000 itu masih kondisi wajar. Apalagi ini kalau dikomparekan per tahunnya jatuhnya ya sekitar 12 ribuan kilo aja. Overall unit benar-benar masuk, kondisi depan belakang utuh. Terus juga overall nanti kita akan lakukan pengetesan test drive untuk kaki-kaki dan maticnya. Kelistrikan juga sudah kita cek, ada beberapa yang saya cek dari power window 4 pintu, terus AC, terus juga electric mirror dan retract dari spion. Karena basicnya untuk mobil 1500cc Nissan March CBU ini basicnya sudah dilengkapi spion retract, auto flip lewat remote alarmnya bosku. Jadi seperti itu, pastinya juga sudah keyless ya. Istimewa unit ini tuh komplit sekali untuk fitur-fiturnya. Dan setelah kita melakukan pengecekan, hanya menemukan satu PR aja di mobil ini, yaitu spion sebelah kiri itu retract atau motor retractnya itu macet. Nanti kita akan juga bereskan di servis biar PR dari mobil ini beres semua bosku. Oke bosku, overall unit blegernya feel saya masuk. Terus saya cek kondisi depan belakang utuh. Minusnya cuman ada dua. Satu, spion sebelah kiri itu motornya kurang lancar. Nanti bisa kita versi sama bisa kita servis. Sama penutup bagasi belakang itu, penutup bagasi belakang nggak ada, tapi unit masuk karena nggak ada lawannya. Yuk kita coba test drive.
Oke bosku, ini sudah kita test drive. Bagaimana merasakan kaki-kakinya nih? Kebetulan banget di jalan depan itu jalannya nggak rata alias jelek. Kita tancap dan saya merasakan kaki-kakinya smooth, tidak ada bunyi asing atau bunyi-bunyi yang mengganggu di bagian kaki-kakinya. Dan juga selain itu kita sudah melakukan test drive juga untuk matic dan power steeringnya, karena untuk mobil Nissan March ini kan dia sudah dilengkapi electric power steering. Overall EPS-nya itu enak, aman dan tidak ada kendala. Dan juga ketika kita mencoba maticnya galak, ya tentu galak sih, karena dengan cc 1500 cc mesin Livina dengan basic body Nissan March pastinya bertenaga banget. Aman. Stop. Mas, suwun ya Mas. Oke bosku, unitnya ini Nissan March kita bungkus ke base camp tahun 2013 tipe XS15 CPU, warna hitam. PR-nya ada beberapa, terutama ini motor retracknya nanti kita servis. Oke bosku, kita lanjut ke base camp GMS. Enak bos unitnya, mewah ya, beda banget 12 sama 15 tariannya. Ini kaki-kakinya aja enak banget ini, terutama yang paling kerosok tariannya yo. Nek 12 itu ya karena 1200 3 silinder. Ini kan mesinnya kayak mesin Livina tapi bodinya Nissan March. Oke bosku, lanjut ke base camp GMS. Kita bungkus unit ini. Overall PR-nya cuman spion sama penutup bagasi belakang itu. Raknya penutup rak bagasi. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel Garasi Mobil Semarang. Kalian tadi kan sudah nonton video-video before-nya ketika kami ngecek unit ini dan kita bungkus unit ini. Basic, kita itu kemarin itu ada pandangan sekitar 4 mobil Nissan March 1500 cc ini. Pesenannya kan 1500 cc tipe tertinggi XS 1500, terus warna putih kalau nggak hitam, platnya plat lokal. Kita menemukan 4 unit, yang 2 sudah nggak lolos karena manual, tinggal 2, yang 1 sudah kita cek dan juga unit tidak sesuai ekspektasi, gugur dari opsi kita. Akhirnya kita meluncur ke Jogja. Di video sebelumnya kita bungkus mobil ini di angka 102 juta. Akhirnya kita bungkus ke base camp Garasi Mobil Semarang. Itu kemarin ini bukaan harga itu 108 pas 110 juta nego. Akhirnya net di angka 102. Padahal itu ketika kita sampai di lokasi itu masih di angka 103. Kita goyang lagi, akhirnya ketemu di angka 102 juta. Bungkuslah mobil ini ke base camp Garasi Mobil Semarang. Pertama, kita akan membahas apa sih treatment-treatment yang dilakukan di mobil ini sebelum penyerahan konsumen. Pertama, kita melakukan poles body full. Poles body full, jadi kalian bisa lihat dari bodi mobil ini, dari bagian depan, samping, kanan, kiri, belakang. Di video ini kan kalian bisa nonton bahwa bodi mobil ini sudah kelihatan gloss, kinclong, dan baret-baret halus yang ada di mobil ini sudah tersamarkan karena kita tidak melakukan penyepetan atau pengecatan di lecet-lecetnya, hanya melakukan poles body. Poles body mobil sudah. Yang kedua, kita lakukan treatment yaitu servis, tune up, cek rem 4 roda. Intinya overall check di Davin Auto Service bengkel rekanan kami. Kita sudah lakukan dan juga melakukan gura mesin karena basic
sama pemilik mobil sebelumnya itu sudah dilakukan ganti oli sudah, ganti filter oli sudah, ganti filter udara sudah. Berarti tinggal melakukan overall check apakah ada PR-PR di kaki-kaki, apakah ada PR di mesin, apakah ada PR di kampas rem, pengereman 4 roda. Ternyata ketika kita lakukan overall check tidak ada PR-PR, hanya melakukan ya servis rem 4 roda, dibersihkan kampas rem, dicek kampas rem masih tebal, oke dipasang kembali, terus setel handremnya yang terlalu tinggi di setel kembali, sudah kita lakukan. Dan servis tune up, membersihkan 4 busi sudah, dan juga melakukan carbon clean atau gurah mesin. Jadi fungsinya carbon clean atau gurah mesin itu adalah membersihkan kerak-kerak di bagian atas piston di lewat 4 lubang busi menggunakan cairan carbon clean, jadi biar bersih dan juga pembakarannya pun maksimal, akhirnya tenaganya tuh enak. Sudah kita lakukan treatment itu, poles body sudah, salon tipis-tipis sudah, treatment overall check di bagian bengkel sudah, dan ada PR1 di mobil ini adalah yaitu motor retract-nya ini bosku. Kemarin motor retract ini kan macet, jadi kita lakukan servis apakah kendalanya di motor retract ini, dan juga sudah kita beresin, motor retract-nya ini sudah normal. Seperti itu bosku. Terus kita akan membahas, ya sudahlah kita bahas treatment-treatmentnya sebelum menyerang konsumen, sebelum kita serahkan mobil ini. Karena unit ini adalah unit spesial, karena apa? Nissan March itu rata-rata di jalanan Indonesia itu 1200 cc. Itu pun ada 2 tipe, 1.2L yang biasa dan 1.2XS. Tapi ini mobil CBU keluaran produksi luar negeri yang dibawa ke Indonesia, dia 1500 cc tipe XS tertinggi. Apa sih yang membedakan dengan tipe-tipe Nissan March sebelumnya ataupun tipe di bawahnya, nanti kita akan bahas tipis-tipis di mobil ini. Pertama, yang kita akan bahas adalah penampilan di bagian depan. Dia konsepnya sudah menggunakan ciri khasnya Nissan ketika dia mengeluarkan model facelift terbaru, yaitu adalah V-Grill. Ciri khasnya Nissan seperti itu, kayak X-Trail ketika dia keluar dengan produksi model X-Trail terbaru, konsepnya langsung berubah dengan konsep V-Grill di bagian depan. Biasa standar sudah dilengkapi fog lamp pada kanan kiri dan juga headlamp standar halogen biasa. Dan yang membedakan dengan generasi sebelumnya adalah di bagian headlamp dia sudah memunculkan model smoke di bagian reflektor dalam, jadi kelihatannya nggak cupu-cupu amat di penampilan headlampnya. Dan yang sangat saya senangi dengan mobil ini, dia sudah dilengkapi oleh auto headlamp, jadi sudah dilengkapi sensor ketika kita menggunakan saklar atau saklar dari tuas lampunya kita pindahkan ke auto. Jadi ketika terang langsung otomatis mobil itu lampunya mati, tapi ketika gelap otomatis untuk headlamp atau cahaya lampunya itu otomatis terang sendiri bosku. Itu sudah dilengkapi di mobil Nissan March ini, auto headlamp. Yang saya sukai salah satunya itu. Terus selanjutnya adalah di penampilan samping tidak ada perbedaan dengan tipe generasi sebelumnya, hampir sama dan hampir mirip. Cuman di bagian depan kan kalian bisa lihat ada perbedaan jelas di bagian grill dan bumper. Kalau bagian samping yang membedakan hanya model velgnya, tapi basic sama, dilengkapi dengan ring 15 seperti itu. Terus lanjut ke penampilan belakang. Oke bosku, lanjut ke penampilan belakang. Kemon sini Kemon. Lanjut ke penampilan belakang, hanya membedakan beberapa saja, karena di bagian penampilan belakang itu dari bagian pantatnya atau bumper belakangnya mobil ini tuh kelihatan lebih semok, karena di bagian sini tuh kayak apa ya, lekuannya. Jadi kayak lingkarannya ini, setengah lingkaran di bumpernya ini menunjukkan kayak lebih kayak pantatnya lebih semok bosku. Terus juga mobil ini sudah dilengkapi 4 sensor parkir di belakangnya, 4 titik asli. Ini bukan custom atau apapun, karena hanya ada di tipe 1500 CBU ini sudah dilengkapi sensor parkir 4 roda. Terus dia juga sudah dilengkapi di vlogger atau anti kabut di bagian kaca belakang. Nih, sudah dilengkapi anti kabut dan di bagian kaca belakang. Jadi kalau semisal kita ada ketika hujan atau cuaca dingin, ketika kita mengaktifkan di vloggernya, dia otomatis anti kabutnya itu berjalan. Terus oke sebentar. Selanjutnya kita bahas tentang kuncinya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi keyless atau smart key engine start stop button. Modelnya seperti ini kuncinya. Dan juga sudah dilengkapi di tombol bagian sini. Ini sudah dilengkapi tombol juga. Jadi ketika kita mencet ini otomatis buka, ataupun ngecat ini otomatis ngelok.
Jadi sudah dilengkapi smart keyless. Di tahun 2013, 14, 15 Nissan CBU ini 1500 cc sudah dilengkapi keyless loh bosku. Terus kita lanjut bagian bagasi, kita bahas tipis-tipis. Untuk bagian bagasi basicnya sama dengan generasi Nissan March sebelumnya. Karena apa? Bagasinya dilengkapi semodel seperti ini, muat sekitar 240 liter. Jadi kalau saya masuk sini muat banget. Kita sembunyi di sini muat banget. Ya, sekitaran kalau koper kecil diisi 3 koper cukup. Kalau koper besar mungkin kok 2 koper itu cukup. Karena daripada mobil LCGC saya memilih mobil seperti ini bosku. Karena apa? Basicnya kenyamanan berbeda, dan juga dari segi bahan produksinya pun beda. Kalau LCGC kan kaleng-kaleng, kalau ini mobil enak banget seperti itu. Dan juga saya ketika menggunakan mobil ini merasakannya itu beda banget kaki-kakinya dengan tipe 1200 cc. Kaki-kakinya lebih enak, lebih empuk, lebih semut ini daripada 1200 cc. Mungkin berarti spare partnya dengan Nissan March yang 1200 cc itu beda untuk kaki-kakinya. Beda banget. Ini basicnya kayak kaki-kakinya Livina, tapi dengan model body rebate seperti Nissan March. Jadi mesin seperti Livina persis, kode mesinnya pun sama seperti Livina 1500 cc. Kaki-kakinya beda, hampir sama kayak kaki-kaki Livina, tapi dengan body Nissan March. Jelas enak banget, bodi kecil, mesin Livina, tenaganya mantap banget bosku. Oke, lanjut kita bahas interiornya tipis-tipis yuk. Sini kalian, come on, masuk sini. Kita bahas interiornya tipis-tipis. Oke, bosku, pertama kita bahas yaitu interiornya dari mobil ini adalah dia sudah dilengkapi double SRS airbag. Hanya di tipe Livina yang sudah facelift mulai 2013 maupun tipe terendah maupun tipe tertinggi 1.2 XS ataupun 1500 cc ini dia sudah dilengkapi double airbag. Tapi kalau 1.2L itu dia AC-nya belum digital, hanya di 1.2 XS ataupun 1500 cc ini AC-nya sudah digital, head unit atau tip seperti biasa. Terus kalau ini kan dia maticnya khasnya Nissan, dia Xtronic. Dengan 1500 cc dengan maticnya Xtronic itu tenaganya bisa dikeluarkan dengan torsi 6000 rpm, itu bisa mengeluarkan 102 horsepower. Enak banget, mobil kecil dengan cc 1500 cc. Enak banget. Kalau yang 1200 kan dia 3 silinder dengan mesin 1200 cc, kelemahannya itu di tenaga bawahnya, terutama di tanjakan agak melempem. Tapi kalau di mobil Livina yang 1500 cc ini gila, tenaga bawahnya enak banget. Terus kemarin kita tancap di tol di atas 100, 120, 130, kerasa nyaman dan semut banget maticnya, seperti itu bosku. Terus selanjutnya untuk mobil ini sudah dilengkapi tombol setir. Tombol setir sudah dilengkapi hanya di mobil Nissan March yang 1500 cc sudah dilengkapi tombol setir. Kalau saat 1200 XS itu belum dilengkapi tombol setir, hanya di mobil CBU ini. Dan juga nih ya, tombol keylessnya start stop engine-nya di bagian sini. Oke, kita coba ya. Nah, yang saya sukai dari desain mobil ini adalah terutama pertama bagian jok. Bagian jok itu sudah dilengkapi armrest yang membuat nyaman banget ketika kita menyetir. Hanya di bagian supir ya. Terus desain joknya itu pun juga elegan dan sporty. Enggak cupu-cupu amat, enak banget. Dibanding mobil LCGC ya jelas saya lebih milih mobil ini bosku. Selain nyaman, tenaga enak, dan juga bukan mobil kaleng-kaleng. Terus untuk panel di bagian dashboard ini dilengkapi black piano yang lebih mengesankan, dia jadi kelihatan lebih elegan, dan dibalut sampingnya ini kayak warna silver. Jadi paduan inilah yang membuat interior mobil ini nggak cupu-cupu amat dan kesannya lumayan mewah. Terus yang saya sukai adalah desain dari speedometer ini. Speedometernya ini tuh desainnya itu kelihatan elegan dan kelihatan seperti mobil ya minimal seperti kayak Jazz lah. Enggak cupu-cupu amat, dilengkapi dengan digital, penampilan digital juga. Yang saya sukai itu selain itu adalah banyak peringatan di mobil ini. Jadi di sini kan ada sensor peringatan. Seperti kita belum menutup pintu, di sini diperingatkan bahwa kita belum menutup pintu. Ketika bensin itu mau habis, kita juga diperingatkan bahwa bensin itu sudah mau habis. Dan juga ketika kita belum memasang seat belt, itu juga kita diperingatkan bahwa seat belt itu belum terpasang. Gila, mobil tahun segitu 2013-2014 fiturnya sangat lengkap, hanya di Nissan March 1500 cc ini aja sih yang CBU aja. Seperti itu bosku. Terus
Yang saya sukai dari mobil ini adalah dia sudah dilengkapi ABS rem system dan juga EBD seperti Mitsubishi Mirage tipe Exit. Jadi mobil ini pengeremannya tuh enak banget, dia sudah dilengkapi ABS dan EBD. Jelas kalau mobil yang sudah dilengkapi pengereman ABS dan EBD itu lebih beda ketika kita pengereman. Dan juga dia sudah dilengkapi di sini tuh ada tombol VSC. Itu tuh singkatannya bahasa Inggrisnya agak pusing, Vehicle Stability Control. Itu fungsinya apa sih kalau orang Jawa bilang tuh anti slip. Jadi mobil ini ketika kita membawa di kecepatan tinggi dan hujan, terus kita melakukan pengereman mendadak, dia VSC-nya ketika kita aktifkan, dia langsung memfungsikan bahwa dia anti slip. Jadi nggak ngepot-ngepot seperti itu, bosku. Gila, mobil kecil, mobil city car hatchback seperti ini sudah dilengkapi seperti itu, auto headlamp, terus VSC, ABS, EBD, AC digital, tombol setir. Terus apalagi speedometer juga, sensor-sensor peringatannya juga banyak banget. Gila, komplit banget. Double SRS airbag juga sudah ada di mobil ini. Yuk kita bahas tipis-tipis tentang mesinnya. Oh ya, bosku, selain tadi yang saya sebutkan tadi, di mobil ini juga sudah dilengkapi retract auto flip loh. Gila nggak, keren nggak? Ya daripada kita ambil mobil kaleng-kaleng, ya mending ambil mobil seperti ini. Enak dan nyaman pastinya. Nah, kita akan bahas tipis-tipis tentang mesin Nissan March ini. Pertama, mesin Nissan March yang 1500 cc ini basicnya dia menggunakan mesin Livina dan kode mesinnya pun sama. Berarti spare partnya mesin ini itu seperti mesin Livina, bosku. Terus untuk kaki-kakinya, ketika kita kemarin bawa ke Davin Auto Service, Mas Robi, ini kaki-kakinya nggak kayak Nissan March seperti biasa loh. Ini tuh hampir sama kayak Livina. Memang, jadi kaki-kaki kayak kaki-kaki Livina di mobil kecil, jelas enak banget. Makanya kemarin ketika kita bawa dari Jogja ke Semarang, bawa ini di tol, di kecepatan di atas 100 tuh, wah stabil banget, enak banget. Beda banget yang 1200 ya, beda banget. Terus ruang mesinnya pun ya, Nissan itu membuat model mobil seperti ini, ruang mesinnya pun penuh. Tidak ada rongga-rongga yang sangat besar. Minimal kalau ada rongga yang besar itu tuh apa? Resikonya biasanya kalau di tempat kalian banyak hama tikus atau werok, itu biasanya kalau mobil jarang dipakai, dibuat rumah seperti hama werok atau hama tikus itu, bosku. Tapi di Nissan March ini yang saya sukai desainnya, itu mesin ruang mesinnya tuh lumayan full. Yang 1500 cc loh, khusus yang 1500 cc karena mesinnya basicnya beda. Tapi kalau Nissan March yang 1200 cc dengan mesinnya itu yang modelnya lebih kecil, terlalu banyak ruang atau rongga. Tapi ini beda banget, jelas ya, mesinnya mesin Livina dengan ruang mesin Nissan March penuh. Kalau kemarin kita review yang 1200 cc itu terutama bagian sini, itu tuh terlalu banyak rongga. Tapi kalau yang 1500 cc ini kelihatan ruang mesinnya itu sangat penuh. Aman lah intinya dari biasanya atau werok, tikus itu bersembunyi di ruang mesin. Karena kan kebanyakan orang punya kendala-kendala mobil itu, aduh kok dibuat rumah tikus. Itu karena yaitu terlalu banyak rongga ataupun garasinya yang nggak aman seperti itu, bosku. 4 silinder mesin Livina Matic 1500 cc mengeluarkan tenaga 102 horsepower di RPM 6000. Gila, enak banget. Dah itu aja lah, tak bahas tipis-tipis tentang mobil ini. Setelah ini kita akan kirim mobil ini ke Om Yosi, penyerahan unit Nissan March ini ke Om Yosi. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Garasi Mobil Semarang biar channel ini semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Jangan lupa follow Instagramnya nih @garasi_smg atau TikToknya @garasi_smg buat teman-teman yang ingin mengetahui perkembangan informasi-informasi terbaru dari Garasi Mobil Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, Nissan March-nya pesanan dari Om Yosi sudah terkirim ke rumahnya Om Yosi. Gimana Om Yosi? Cocok? Mantap. Testimoninya tentang unitnya gimana nih? Bagus. Apa Mas? So far rapi kabeh lah. Amanah ya, GMS ya. Oke, matur sembah nuwun ya Mas. Siap. Terima kasih Mas. Oke, pesanan 15-nya punyanya Om Yosi, plat Jogja sudah kita bungkus dan diantarkan ke Om Yosi. Terima kasih bosku. Yo Mas, thank you Mas. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik
subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.